Subuh masih berembus dingin saat Wawan mendorong gerobaknya menyusuri lorong-lorong sempit menuju Pasar Sinar Jaya. Istrinya, Rini, menyusul di belakang, menggendong termos besar berisi nasi uduk hangat. Hujan gerimis semalam membuat tanah becek, sepatu mereka belepotan lumpur. Tapi keduanya tetap tersenyum, seolah lelah dan lapar tak berarti apa-apa jika mereka bisa berdagang bersama, berbagi mimpi kecil dari keringat yang tulus. Lapak mereka berada di pojokan pasar, dekat toilet umum dan tumpukan karung sayur. Bau amis dan pesing sudah jadi aroma harian yang mereka telan demi sesuap rejeki. Rini, perempuan sederhana dengan mata yang lembut, mulai menyusun lauk di etalase plastik kecil. Telur balado, bihun goreng, orek tempe, semua disusun rapi seperti mempersembahkan harapan. Wawan menyulut kompor dan menyeduh kopi sachet buat mereka berdua. Tapi pagi itu tak seperti biasanya. Dari kejauhan, suara sepatu bot berat terdengar bergema di antara kios-kios. Para pedagang menunduk, beberapa buru-buru membereskan dagangan mereka. Wawan menoleh, jantungnya langsung berdebar. Seorang pria bertubuh besar, berjaket kulit dan berkepala pelontos dengan luka panjang di pipi, melangkah pelan ke arah mereka. Dia adalah Brahma, raja preman pasar yang menguasai segalanya dengan tangan besi. Brahma berhenti di depan lapak mereka. Tatapannya mengarah pada Rini. Wawan merasa perutnya mual, seperti hendak muntah. Nasi uduknya 2, pakai ayam, ucap Brahma sambil duduk seenaknya di kursi plastik yang tak pernah diizinkan siapapun duduki, kecuali pelanggan yang sopan. Tapi Brahma bukan pelanggan. Dia adalah bayangan gelap yang menuntut penghormatan lewat teror. Rini melayani dengan gemetar. Tangannya yang biasa cekatan kini seperti kehilangan kendali. Wawan memandang istrinya, lalu Brahma, lalu menunduk. Dia tahu, satu kata salah bisa berujung maut. Brahma mengambil piringnya dan makan dengan rakus. Sesekali, ia memandangi Rini dengan mata seperti binatang liar yang lapar, penuh nafsu yang tak disembunyikan. Usai makan, Brahma melempar uang 10.000 ke meja. Buat 2 piring, cukup kan? Katanya sambil menyeringai. Wawan hanya bisa mengangguk. Uang itu tak cukup, tapi siapa yang berani protes? Brahma berdiri dan menepuk bahu Rini. Enak masakannya, tapi yang paling enak itu, yang masak. Ia tertawa keras dan pergi, meninggalkan udara beku yang lebih kejam dari subuh tadi. Rini menatap kosong ke arah langkah Brahma yang menjauh. Tangannya gemetar saat membereskan piring. Wawan mengepalkan tinju, tapi kemudian melepaskannya pelan. Amarahnya tenggelam dalam ketakutan. Ia tahu, hari itu adalah awal dari sesuatu yang buruk. Sesuatu yang akan merusak hidup mereka. Dan sejak saat itu, subuh tak pernah sama lagi bagi Wawan dan Rini. Sejak pagi sial itu, Brahma mulai sering mampir ke lapak Wawan dan Rini. Tak ada satupun yang bisa mengusirnya, apalagi mencegah niat kotornya. Tatapannya kepada Rini makin berani, makin kasar. Ia sering pura-pura menjatuhkan sendok agar bisa memegang kaki Rini, atau memanggilnya dengan sebutan merendahkan yang membuat darah Wawan mendidih. Tapi Wawan tak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu, siapapun yang melawan Brahma akan lenyap dalam semalam, seperti beberapa pedagang lain yang dulu pernah mencoba menantangnya. Rini makin murung dari hari ke hari. Tatapannya kosong saat mengiris bawang, dan tubuhnya sering gemetar meski udara panas menyelimuti pasar. Kadang, tanpa sadar ia menangis saat menanak nasi. Wawan hanya bisa memeluknya dari belakang, mencoba menenangkan, walau dirinya sendiri dihantui rasa bersalah dan marah yang bercampur aduk. Ia merasa gagal sebagai suami. Gagal menjaga wanita yang ia cintai dari pemangsa yang menjelma manusia. Di balik kios-kios, para pedagang sebenarnya tahu apa yang terjadi. Tapi mereka memilih diam. Diam karena takut. Diam karena sudah biasa melihat kejahatan dibiarkan berakar. Seorang pedagang sayur pernah berbisik pada Wawan, "Kalau kamu masih sayang istrimu, lebih baik ajak pergi dari sini, Bang." Tapi Wawan hanya bisa tersenyum getir. Mau kemana mereka pergi? Modal mereka hanya cukup buat bertahan hidup, bukan untuk pindah dan memulai dari nol. Sampai suatu malam, ketika hujan mengguyur deras dan pasar sepi, Rini tak kunjung pulang dari membeli stok telur ke gudang belakang. Wawan mulai cemas. Ia menunggu di lapak, gelisah. Setengah jam, 1 jam, rasa takutnya berubah jadi panik. Ia pun berlari ke gudang dengan langkah tergesa, melewati lorong becek dan lampu-lampu redup yang berkelip seperti saksi bisu bencana. Di sana, Wawan menemukan pintu gudang setengah terbuka.
Dari celahnya terdengar suara tangis lirih. Wawan mendorong pintu perlahan. Pemandangan yang ia lihat memukul dadanya seperti palu godam. Rini, istrinya, terduduk di lantai, bajunya koyak, tubuhnya bergetar hebat. Di belakangnya, hanya tersisa bau amis dan sisa aroma rokok Brahma yang masih mengepul di udara. Tak ada suara dari mulut Rini, hanya isak kecil seperti anak yang kehilangan dunianya. Wawan memeluk istrinya erat. Rini menolak disentuh awalnya, seolah tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Tapi akhirnya ia menangis di pelukan suaminya, seperti air bah yang tak tertahan. Tak ada kata, hanya tangisan, pelukan, dan luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Malam itu, Wawan tahu hidup mereka tak akan pernah sama. Keesokan harinya, pasar berjalan seperti biasa. Brahma kembali berkeliling, menebar senyum seakan tak pernah terjadi apa-apa. Rini memilih tak ikut ke pasar, dan Wawan hanya berdiri diam di balik lapaknya. Ia melihat Brahma lewat dengan santai, menggoda wanita lain, bercanda dengan preman-preman anak buahnya. Dan di sanalah Wawan berdiri, membeku, tapi di dalam dadanya, bara itu mulai menyala. Api yang pelan-pelan akan tumbuh menjadi dendam yang tak bisa dipadamkan. Malam itu langit muram tanpa bulan, seakan alam pun enggan bersinar untuk menyaksikan kejahatan yang akan terjadi. Rini diminta pemilik warung sembako di blok belakang pasar untuk mengambil beras yang baru datang. Awalnya ia ragu, namun Wawan sedang sibuk mengurus pesanan, dan tidak mau Rini terlalu lelah. Sebentar saja, sayang, kata Wawan dengan senyum lelahnya, tak tahu bahwa detik itu adalah awal malapetaka. Rini berjalan perlahan melewati lorong-lorong pasar yang mulai sepi. Lampu neon berkedip-kedip di antara deretan kios tertutup. Udara lembab dan bau amis menyesakkan dada. Sesampainya di depan kios sembako, ia mengetuk pelan, tapi tak ada sahutan. Pintu ternyata tak terkunci. Dengan sedikit ragu, Rini mendorongnya. "Pak Udin," panggilnya, tak ada jawaban. Namun dari dalam, terdengar suara langkah berat dan napas kasar. Tiba-tiba pintu dibanting dari belakang. Tubuh besar Brahma muncul dari balik bayangan. Matanya merah, dan senyumannya menyeringai seperti binatang buas yang sudah lama menanti mangsanya. Rini mundur ketakutan, tapi tubuhnya gemetar dan tak sanggup berlari. "Kita belum selesai waktu itu, aku belum puas," ucap Brahma dengan nada rendah yang lebih dingin dari malam. Rini menjerit, tapi suara tercekik itu lenyap di telan dinding kios yang sunyi. Brahma menerjang, membanting tubuhnya ke lantai, tangan kekarnya mencengkeram dengan keji. Rini meronta, menangis, memohon, tapi kekuatan seorang perempuan sederhana tak sebanding dengan keganasan seorang iblis bertubuh manusia. Dalam sekejap, harga diri, kesucian, dan seluruh dunia Rini dihancurkan oleh nafsu binatang yang tak mengenal belas kasihan. Setelah puas, Brahma membuang tubuh Rini seperti sampah. Ia merapikan jaket kulitnya dan menyalakan rokok dengan santai, lalu menghilang dalam lorong pasar yang kembali sunyi. Rini tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka dan debu, matanya menatap kosong ke langit-langit kios. Air matanya mengalir, tetapi jiwanya seperti sudah keluar dari tubuh. Ia merasa hancur, mati, meski masih bernapas. Beberapa saat kemudian, Wawan yang mulai gelisah akhirnya menyusul ke blok belakang. Ia melihat pintu kios terbuka, dan firasat buruk langsung menyergap. Ketika ia masuk dan melihat istrinya dalam keadaan mengenaskan, tubuhnya seolah disambar petir. Ia memeluk Rini yang menangis tanpa suara. Dada Wawan sesak, dunia runtuh di hadapannya. Ia menjerit, tapi hanya dalam hati, karena suara tenggorokannya tercekik oleh kenyataan yang begitu kejam. Malam itu, di dalam kios kosong, dua hati hancur berkeping-keping. Bukan hanya tubuh Rini yang ternoda, tapi juga harga diri Wawan yang dikoyak. Ia merasa seperti pria paling gagal di dunia, tak mampu melindungi wanita yang ia cintai dari kejahatan yang begitu nyata. Tapi dari kehancuran itulah, lahir sebuah bara yang pelan-pelan berubah menjadi nyala dendam, menunggu waktu untuk meledak. Dan malam itu pun, pasar Sinar Jaya tetap sunyi, tapi tak tahu bahwa sebentar lagi darah akan menjadi bagian dari aroma subuh yang biasa. Sejak malam kelam itu, Rini tak lagi berbicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk diam di pojok kamar kontrakan, memeluk lututnya, matanya kosong menatap lantai. Tangannya kadang menggenggam udara, seakan masih merasa disentuh oleh kekejaman yang telah menodainya. Wawan hanya bisa menatap dari kejauhan,
hancur oleh rasa bersalah yang makin hari makin menghimpit dadanya seperti batu besar yang tak bisa digeser. Wawan mencoba bicara, mencoba menyentuh, bahkan mencoba membuat Rini tertawa dengan lelucon-lelucon garingnya yang dulu selalu berhasil memecah keheningan. Tapi kali ini, tidak ada senyum. Tidak ada respons, seolah sebagian jiwa Rini telah menghilang di kios kosong itu bersama kehormatannya. Dan malam-malam pun berubah menjadi sunyi yang menyayat, di mana satu-satunya suara hanyalah detak jam dan sesekali isak lirih yang menyusup dari sela-sela napas Rini. Di pasar, Wawan kembali berjualan. Tapi kini ia tak ditemani Rini. Tak ada lagi tawa kecil saat menyeduh teh manis, tak ada lagi tangan lembut yang menata lauk. Para pedagang bertanya, beberapa prihatin, tapi tak satu pun berani membahas apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tahu, Brahma masih berkeliaran. Malah makin sering datang ke lapak Wawan, seolah sengaja mempermalukan dan menguji batas kesabaran. Setiap kali Brahma melintas, Wawan menunduk. Tapi di balik tatapan ke bawah itu, matanya menyimpan amarah yang menumpuk hari demi hari. Ia melihat tangan yang dulu menyentuh Rini kini memegang rokok sambil tertawa-tawa. Ia melihat wajah yang dulu menjilat keringat istrinya kini mencibir seolah tak pernah bersalah. Dan semua itu menancap seperti duri di jantungnya, menusuk lebih dalam setiap harinya. Malam-malam Wawan kini berubah. Ia duduk di atas atap kontrakan, menatap langit yang tak bersahabat, dan diam-diam menyusun rencana. Ia tahu tak bisa melawan Brahma dengan tangan kosong. Ia juga tahu hukum tak akan menolongnya, karena Brahma punya backing. Jadi satu-satunya jalan adalah bertindak sendiri. Ia mulai ingat kampung halamannya di Pandeglang, tempat pamannya tinggal, seorang mantan jawara yang dulu mengajari bela diri jalanan. "Maafkan aku, Rin, aku janji, ini tidak akan berakhir begini," bisik Wawan pada istrinya yang masih terdiam seperti patung hidup. Tangannya menyentuh rambut Rini, tapi istrinya hanya berkedip pelan, tanpa reaksi. Hatinya mencelos, tapi justru dari kehancuran itu lahir tekad bulat, ia tidak akan biarkan pria itu hidup tenang setelah merenggut nyawa dan jiwa wanita yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, Wawan mengunci lapaknya dan menulis secarik kertas. Tutup sementara, ia mencium kening istrinya dan menitipkan Rini pada tetangganya yang ia percaya. Tak ada kata yang diucapkan. Tapi sebelum melangkah pergi, ia sempat menatap wajah Rini sekali lagi. Meski tak ada balasan, Wawan tahu, luka ini hanya bisa ditebus dengan darah. Dan langkahnya menuju Pandeglang adalah langkah menuju kehancuran Brahma. Di bawah cahaya fajar yang redup, Wawan pergi dengan wajah yang tak lagi menyimpan takut. Ia tidak lagi membawa dagangan. Ia membawa dendam. Kampung di kaki Gunung Karang menyambut Wawan dengan kabut dan sunyi. Hawa dingin menusuk tulang, tapi tak lebih dingin dari hati Wawan yang kini membatu. Ia berjalan melewati sawah-sawah yang dulu menjadi tempat bermainnya kecil, kini tampak asing, karena ia datang bukan untuk mengenang, tapi untuk memulai sesuatu yang lebih gelap dendam. Di ujung jalan, berdirilah sebuah rumah kayu tua, milik Mang Salim, pamannya, seorang mantan jawara yang dulu ditakuti di daerah itu, kini hidup dalam ketenangan. Mang Salim menyambut Wawan dengan tatapan curiga, karena keponakan yang lama tak pulang itu kini datang dengan wajah berbeda. "Mata lo kayak orang yang udah ngebunuh, Wan," ucapnya. Wawan tak menjawab, ia hanya duduk, menatap tanah, lalu perlahan berkata, "Aku belum bunuh siapa-siapa, Mang. Tapi sebentar lagi, mungkin iya." Kalimat itu membuat Mang Salim terdiam. Ia tahu, luka di balik kata-kata itu tak mungkin ringan. Maka tanpa tanya lebih jauh, ia hanya angguk pelan. "Kita mulai besok pagi." Hari-hari berikutnya, Wawan ditempa. Setiap pagi sebelum matahari naik, ia diajari jurus-jurus pisau dapur yang bisa membunuh dengan satu tusukan. Mang Salim mengajarkan seni bacokan cepat, titik-titik vital tubuh manusia, serta cara menghindari serangan lawan. Tapi lebih dari itu, ia melatih mental Wawan, menahan emosi, mengendalikan nafas, dan mengasah intuisi. Karena membalas dendam dengan amarah saja adalah cara cepat untuk mati. Tubuh Wawan yang semula kurus kini mulai terbentuk. Tangannya tak lagi gemetar saat memegang parang, matanya tak lagi ragu saat menatap bayangan lawan. Di malam hari, ia duduk bersila di depan api unggun, mengulang dalam hati nama Brahma ribuan kali seperti mantra kematian. Rasa takut mulai terkikis, yang tersisa hanya tujuan, mengakhiri hidup lelaki bejat itu. Namun di tengah pelatihan, Wawan terkadang masih dihantui bayangan Rini.
Tatapan kosong istrinya muncul di sela-sela malam, menyentaknya dari tidur. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, menggenggam parang seakan musuh ada di depan. Tapi semua itu hanya memperkuat tekadnya. Ia tahu, ini bukan soal balas dendam semata, tapi tentang menegakkan kembali harga diri yang telah diinjak-injak. Mang Salim memperingatkan, kalau kau bunuh Brahma, hidupmu tak akan tenang. Mereka pasti akan mengejar balik. Tapi Wawan menatap pamannya dengan mata yang dalam. Aku nggak nyari tenang, Mang. Aku nyari keadilan. Kalau bukan aku yang ngelakuin, siapa lagi? Dan sejak itu, tak ada lagi kata ragu di antara mereka. Tepat sebulan setelah pelatihan dimulai, Mang Salim mengikatkan sebilah golok tipis di pinggang Wawan. Ini bukan cuma golok, katanya, ini nyawa. Jangan ditarik kalau cuma buat menakut-nakuti. Tarik kalau kau sudah siap menghadap Tuhan. Wawan mengepalkan tangan. Ia tak menjawab, tapi sorot matanya telah berkata, ia sudah siap. Hari itu juga, Wawan pamit. Ia meninggalkan kampung dengan langkah mantap, seperti seorang samurai yang tahu ia mungkin tak akan kembali. Tapi di balik langkah sunyinya, ada badai yang akan mengguncang pasar Sinarjaya. Dan Brahma masih tertawa di atas singgasananya, tak sadar bahwa ajal kini sedang berjalan menjemputnya. Pagi buta, kabut masih menyelimuti lorong-lorong pasar Sinarjaya saat Wawan kembali mendorong gerobaknya. Tapi kali ini, bukan dengan raut letih seperti dulu. Kini sorot matanya tajam, punggungnya tegak, dan langkahnya mantap. Di balik baju lusuhnya, terselip sebilah golok pemberian Mang Salim, dibungkus kain hitam dan terikat rapi di pinggang. Tidak mencolok, tapi mematikan. Para pedagang menoleh, beberapa menyapa kaget, lainnya hanya diam memperhatikan. Mereka tahu, sesuatu telah berubah dari Wawan. Brahma belum muncul pagi itu. Tapi kabar kembalinya Wawan langsung menyebar dari lapak ke lapak, seperti bisik-bisik menjelang badai. Banyak yang mengira Wawan telah menyerah dan pergi selamanya. Tapi kini, ia berdiri di sana, membuka lapak nasi uduk seperti biasa, namun auranya bukan lagi seorang pedagang. Ia lebih mirip bayangan kematian yang sedang menyamar jadi rakyat biasa. Wawan tahu waktunya belum tiba. Ia harus sabar. Ia menunggu momen yang tepat. Beberapa preman anak buah Brahma menghampiri lapaknya, memandang Wawan dengan tatapan merendahkan. Lama nggak kelihatan, Bang. Nyari-nyali ke dukun mana? Ledek salah satu dari mereka. Wawan hanya tersenyum tipis sambil menyajikan nasi ke pembeli. Ia tidak membalas, tak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Justru ketenangan Wawan yang membuat mereka sedikit gelisah. Tapi mereka tak curiga lebih jauh. Bagi mereka, Wawan tetap si pedagang miskin yang tak mungkin melawan. Siang harinya, Brahma muncul, seperti biasa, diiringi tawa keras dan asap rokok yang mengepul. Ia menyapa lapak-lapak sambil sesekali memeras uang keamanan. Saat melihat Wawan, langkahnya melambat. Ia tersenyum lebar, lalu mendekat. Loh, si Wawan balik juga. Kirain udah mati dimakan tikus gunung, cibirnya sambil duduk di kursi plastik lapak Wawan tanpa izin. Tangannya langsung mengambil sebatang tempe goreng. Mana si Rini, kok nggak nongol lagi? Kangen, gue. Kata-kata itu menusuk jantung Wawan. Tangannya mengepal, tapi ia menahan diri. Ini belum waktunya. Ia hanya menatap Brahma dengan tatapan dingin. Brahma tak sadar bahwa tatapan itu adalah tatapan seseorang yang sudah mati berkali-kali, dan kini hanya punya satu tujuan hidup menghabisinya. Rini lagi sakit, jawab Wawan singkat. Brahma tertawa. Ya iyalah, pasti lemah, abis digoyang macan pasar kayak gue. Tawa para preman meledak, tapi Wawan tetap diam. Dalam hatinya, pedang dendamnya makin tajam. Malam itu, Wawan menutup lapaknya lebih awal. Ia membersihkan meja seperti biasa, tapi gerakannya perlahan dan penuh perhitungan. Ia melihat ke arah kios belakang, tempat segalanya bermula. Hatinya berdegup pelan tapi mantap. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Besok, hari Jumat, pasar akan ramai. Brahma pasti datang pagi-pagi untuk memungut uang keamanan. Dan di saat itulah, keadilan akan diputuskan oleh Parang yang selama ini hanya menunggu untuk bicara. Sebelum pulang, Wawan menyempatkan diri menatap langit malam. Bintang-bintang tampak pucat, seolah enggan menjadi saksi. Di dadanya, rasa takut sudah mati. Yang tersisa hanyalah satu kalimat yang ia ulang-ulang seperti doa, aku tidak akan mati sebelum dia lebih dulu. Dan malam pun sunyi,
menunggu darah pertama yang akan jatuh ke lantai pasar yang selama ini hanya kenal pada aroma keringat dan sisa dagangan basi. Fajar hari Jumat menyemburat pelan di langit pasar Sinarjaya, namun hawa tegang terasa menggantung di udara. Wawan membuka lapaknya lebih awal dari biasanya. Tangannya sibuk menata lauk, namun pikirannya terfokus hanya pada satu hal, Brahma harus mati hari ini. Di bawah meja lapak, tersembunyi golok bersarung kain hitam. Letaknya strategis, hanya satu tarikan tangan dari posisi duduknya. Semua telah dipersiapkan, tak ada ruang untuk gagal. Para pedagang menyadari ketegangan di wajah Wawan, tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya melihat sepasang mata yang tak lagi menyimpan kehidupan, hanya nyala dingin seorang pria yang siap melakukan apapun demi kehormatan. Sementara itu, kabar kedatangan Brahma sudah terdengar dari ujung pasar. Suara tawa khasnya, suara langkah sepatu bot berat, dan aroma rokok murahan yang menyertai, semuanya seperti genderang perang yang menandakan saatnya tiba. Brahma datang dengan gaya pongah seperti biasa. Jaket kulitnya terbuka, memperlihatkan dada penuh tato. Beberapa preman mengikuti di belakang, tertawa-tawa, menyapa pedagang dengan nada mengintimidasi. Ketika sampai di lapak Wawan, Brahma langsung duduk dengan santai. "Pagi, Wan. Gue lapar nih. Nasi uduk pakai rendang, sambal banyakin. Dan kopi panas," ya, katanya sembari mengangkat kakinya ke kursi sebelah, seperti raja di atas singgasana murahan. Wawan menyiapkan pesanan itu tanpa bicara. Di hatinya, jantung berdebar, tapi matanya tak goyah. Ia meletakkan piring nasi di meja, dan menuangkan kopi ke gelas plastik. Brahma makan dengan lahap, sesekali menggoda ibu-ibu yang lewat. "Masih aja lo jualan sendiri. Istri lo mana sih? Jangan-jangan masih lemes ya, hahaha." Suaranya menggema di udara pagi, disambut tawa para pengikutnya. Tapi saat itu, tak satu pun menyadari bahwa waktu mereka sedang dihitung mundur. Brahma menenggak kopi terakhirnya. Wawan, yang dari tadi menunduk, kini berdiri perlahan. Tangannya masuk ke bawah meja, meraih kain hitam yang telah ia ikat kuat sejak subuh. Matanya menatap Brahma tajam. Dalam sekejap, suara di pasar seolah menghilang dari telinga Wawan. Hanya satu suara yang tersisa di kepalanya, jeritan Rini, yang terus bergema sejak malam itu. Dan detik itu juga, tangan Wawan bergerak cepat. Golok ditarik dengan kecepatan kilat, dan sebelum Brahma sempat sadar, bacokan pertama menebas lengan kirinya. Darah muncrat deras, mengenai piring dan meja. Brahma menjerit, bangkit dengan panik, tapi Wawan sudah melompat ke depan, membacok bahunya hingga terjatuh. Preman-premannya kaget dan mundur, tak menyangka pria yang selama ini mereka anggap lemah bisa menyerang sebrutal itu. Para pedagang menjerit, sebagian lari, sebagian hanya terpaku menyaksikan kebrutalan yang tak terelakkan. Brahma mengerang di lantai, tubuhnya berlumur darah. Apa lo?" ucapnya terputus, sebelum Wawan menginjak dadanya dan menodongkan golok ke lehernya. "Ini buat Rini, buat setiap tangisannya yang gak pernah lo denger," gumam Wawan dengan suara lirih tapi mematikan. Namun sebelum ia sempat mengayunkan tebasan terakhir, suara teriakan dari para pedagang dan langkah polisi pasar terdengar. Beberapa orang mulai menghampiri dengan niat mencegah pembantaian yang sedang berlangsung. Wawan berdiri pelan, darah menetes dari goloknya. Tatapannya tetap menusuk, tapi kini tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena letih. Ia tahu, detik ini hidupnya tak akan sama. Tapi satu hal pasti, keadilan, yang tak mampu diberikan hukum, telah ia bayarkan dengan tangannya sendiri. Dan di tengah pasar yang kini kacau, Brahma terbaring di antara nasi uduk dan sambal, tak lagi tertawa, tak lagi berkuasa. Pasar Sinarjaya berubah menjadi medan perang. Teriakan para pedagang bersahut-sahutan, sebagian berlari menjauh, sebagian hanya bisa menonton dengan wajah pucat. Brahma yang terbujur bersimbah darah masih mencoba bangkit, merangkak dengan lengan gemetaran, sementara darahnya mengalir membasahi paving yang licin oleh sisa sayur dan kecap. Namun Wawan, dengan mata merah dan napas memburu, tak membiarkannya kabur satu langkah pun. "Lo pikir semua ini akan selesai cuma dengan lo luka?" desis Wawan sambil berjalan pelan menghampiri Brahma yang masih menggeliat seperti cacing sekarat. Di tangannya, golok berkilat yang basah oleh darah, bukan hanya darah Brahma, tapi juga darah kehinaan yang selama ini dia pendam. Tanpa ragu, Wawan menendang punggung Brahma hingga pria itu kembali terjerembab. Bacokan berikutnya mendarat ke punggungnya, keras, penuh dendam, dan tanpa ampun.
Preman-preman Brahma yang berdiri terpaku akhirnya mencoba bergerak, tapi para pedagang yang selama ini diam mulai memberanikan diri. Seorang penjual bawang melempar keranjang ke arah mereka, diikuti tukang ayam yang mengacungkan pisau potong. "Udah cukup, selama ini kita takut, tapi sekarang dia sendirian," teriak mereka. Situasi berubah. Para preman malah memilih mundur, kehilangan nyali saat melihat rakyat kecil akhirnya bersatu. Brahma, dengan sisa tenaganya, menatap Wawan sambil meludah darah. "Lo, bakal mati juga," bisiknya. Tapi Wawan hanya menatapnya tanpa emosi. Lalu dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat golok dan menebaskannya ke arah wajah Brahma, tidak untuk membunuh, tapi untuk meninggalkan luka yang akan mengingatkan dunia siapa dia sebenarnya, binatang yang sudah kehilangan gigi. Jerit Brahma menggema, memekakkan seluruh pasar. Polisi pasar dan beberapa anggota kepolisian akhirnya datang, terlambat, seperti biasa. Mereka menarik Wawan yang pasrah tanpa melawan. Ia menyerahkan goloknya tanpa sepatah kata. Tubuhnya lelah, tapi matanya masih menyala. "Saya cuma ngebela istri saya," ucapnya pelan saat digelandang keluar pasar. Para pedagang mengangkat tangan, meneriakkan nama Wawan, bukan sebagai kriminal, tapi sebagai pahlawan. Rini, yang selama ini terdiam di rumah, mendengar keributan dari radio pasar. Tangisnya meledak, bukan karena sedih, tapi karena luka batinnya akhirnya terwakili oleh darah pelaku yang selama ini menghantuinya. Ia berlari keluar, diiringi tetangga, mencoba melihat apa yang terjadi. Dan saat ia tiba di pasar, melihat Wawan digiring polisi dengan tangan terikat, tubuhnya lemas, tapi matanya basah penuh haru. Wawan menatap Rini dari kejauhan. Tak ada kata, tapi tatapan itu mengisyaratkan satu hal, kamu nggak sendiri lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam kelam itu, Rini tersenyum tipis, namun tulus. Ia tahu luka itu tak bisa sembuh dalam sehari, tapi keadilan akhirnya datang meski tak lewat jalur hukum. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menahan gemetar, dan berbisik lirih, "Terima kasih, Wan." Pasar Sinar Jaya tak pernah sama sejak pagi itu. Bekas darah di lantai tak hilang meski sudah disiram berkali-kali. Tapi yang lebih dalam adalah bekas luka di hati orang-orang kecil yang akhirnya belajar, mereka bisa melawan. Dan dari kejauhan, matahari subuh menyinari tempat yang dulu hanya penuh ketakutan, kini menjadi saksi sebuah pembalasan paling jujur dari seorang suami kepada iblis yang menyamar sebagai manusia. Wawan duduk di ruang tahanan dengan tangan diborgol dan mata yang masih menyala oleh bara. Ia tak menangis, tak menyesal, bahkan tak bicara banyak saat diperiksa. Para penyidik bingung, kasus ini rumit. Korban yang dibacok dikenal sebagai preman paling ditakuti, tapi diam-diam, laporan dari pedagang mulai berdatangan. Kesaksian tentang pemerasan, pemerkosaan, intimidasi, hingga penghilangan paksa mulai masuk. Nama Brahma berubah dari raja menjadi iblis berjubah manusia. Di luar kantor polisi, ratusan pedagang pasar berdiri. Mereka datang tidak membawa senjata, tapi membawa spanduk bertuliskan, "Wawan bukan kriminal, dia suami yang membela kehormatan istrinya." Ada ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan pemuda-pemuda pasar yang selama ini takut bersuara. Mereka tak peduli panas terik matahari atau tatapan sinis aparat. Mereka berdiri untuk Wawan, karena mereka tahu, jika hari ini Wawan dianggap bersalah, maka esok tidak ada lagi yang bisa membela harga diri keluarga mereka. Sementara itu, Brahma dirawat di rumah sakit dalam kondisi sekarat. Separuh wajahnya hancur oleh tebasan, tangan kirinya nyaris buntung, dan mentalnya porak-poranda. Ia bukan lagi simbol ketakutan, melainkan simbol kehancuran. Anak buahnya tercerai-berai, sebagian ditangkap polisi karena laporan para pedagang, sebagian melarikan diri. Dunia Brahma runtuh. Ia masih hidup, tapi tidak akan pernah bisa berjalan dengan kepala tegak lagi. Rini, yang selama ini seperti boneka hidup, kini perlahan bangkit. Ia mendatangi kantor polisi membawa surat dari LSM perempuan dan rekam medis hasil visum malam pemerkosaan. Suaranya gemetar saat bicara, tapi tegas. "Suami saya tidak menyerang karena benci, tapi karena saya dihancurkan, dan hukum diam." Petugas terdiam, beberapa dari mereka bahkan menunduk malu. Laporan resmi yang dulu dibungkam, kini dibuka kembali atas desakan publik. Kasus Wawan berubah menjadi sorotan media. Televisi lokal meliput, aktivis mulai angkat bicara, dan tagar-tagar bebaskan Wawan viral di media sosial. Seorang pengacara muda datang tanpa bayaran,
menawarkan diri menjadi kuasa hukum Wawan. "Bapak tidak sendirian," ucapnya, "ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini perlawanan terhadap kejahatan yang selama ini dilindungi kekuasaan." Di dalam sel, Wawan mulai menerima kunjungan. Bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari orang-orang yang tak ia kenal. Mereka datang membawa makanan, doa, dan cerita mereka sendiri, tentang bagaimana Brahma telah lama menjadi teror. Wawan mendengarkan dalam diam, tapi setiap kisah yang ia dengar hanya memperkuat keyakinannya bahwa apa yang ia lakukan bukanlah kejahatan, melainkan sebuah pengorbanan. Sidang Wawan ditetapkan 2 minggu kemudian. Jaksa bersikeras menuntut, tapi tekanan publik membuat hakim terpaksa adil. Hari-hari menjelang persidangan itu terasa berat, tapi penuh harapan. Di sisi lain, Rini kini mulai kembali tersenyum, meski masih samar. Setiap kali ia datang membawa makanan untuk Wawan, ia berkata, "Aku nggak takut lagi, Wan, karena kamu udah jadi pelindungku yang sebenarnya." Terlepas dari nasib hukum yang akan menantinya, satu hal telah berubah, Wawan bukan lagi sekadar pedagang kaki lima. Ia adalah lambang keberanian rakyat kecil, suami yang berdiri tegak saat kehormatan direnggut, dan simbol bahwa keadilan kadang harus diperjuangkan dengan darah. Dan bagi para pedagang pasar Sinarjaya, Wawan bukan hanya pahlawan, ia adalah awal dari sebuah akhir atas teror yang selama ini membungkam mereka. Hari persidangan akhirnya tiba. Gedung pengadilan negeri dipadati oleh ratusan warga pasar Sinarjaya dan para simpatisan. Mereka tidak datang dengan teriakan, tapi dengan wajah penuh harap. Di dalam ruang sidang, Wawan berdiri tegap, mengenakan kemeja putih lusuh yang disetrika oleh Rini malam sebelumnya. Rini duduk di barisan depan, matanya tak pernah lepas dari suaminya. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang Wawan, tapi tentang dirinya, tentang seluruh rakyat kecil yang selama ini dibungkam oleh kekuasaan yang busuk. Jaksa membacakan tuntutan dengan dingin, penganiayaan berat yang mengakibatkan luka permanen. Tapi saat giliran pengacara Wawan bicara, suasana berubah. Ia mengungkapkan semua, pemerkosaan terhadap Rini, pembiaran oleh aparat, dominasi premanisme di pasar, dan keberanian Wawan sebagai tindakan membela kehormatan keluarga yang dirampas. Bukti visum, saksi-saksi pedagang, dan rekaman suara dari ponsel salah satu warga menjadi senjata tajam di ruang yang sebelumnya selalu menjadi panggung ketidakadilan. Hakim mendengarkan dengan mata yang mulai basah. Sesekali ia mengetuk palu untuk menenangkan ruangan yang nyaris meledak oleh emosi. Namun tidak ada yang bisa memadamkan suara kebenaran yang hari itu menyeruak tanpa takut. Ketika giliran Wawan bicara, ia berdiri perlahan, menatap majelis hakim dan berkata dengan tenang, "Kalau saya harus dihukum karena membela istri saya ikhlas. Tapi tolong, jangan biarkan orang seperti Brahma hidup bebas lagi." Suasana hening. Kata-kata itu bergema lebih keras daripada teriakan siapapun. Tak lama kemudian, hakim membacakan putusan, bebas murni. Ruang sidang sontak bergemuruh. Wawan menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rini langsung berlari ke arahnya, memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, mereka berdua menangis bukan karena luka, tapi karena harapan yang hidup kembali. Brahma sendiri tak pernah kembali ke pasar. Setelah keluar dari rumah sakit, ia dikirim ke tahanan atas berbagai kasus yang selama ini tertimbun. Wajahnya rusak permanen, tubuhnya pincang, dan nama besarnya terhapus dari ingatan pasar. Ia menjadi lambang kehancuran dari kesombongan dan kebiadaban. Tidak ada yang datang menjenguk, tidak ada yang membela. Dunia akhirnya membalasnya dengan cara yang lebih kejam dari bacokan Wawan, penghinaan abadi. Wawan dan Rini kembali ke pasar beberapa minggu setelah persidangan. Lapak mereka kembali berdiri, kini lebih ramai dari sebelumnya. Para pedagang menyambut mereka dengan pelukan, senyum, bahkan doa. Anak-anak kecil memanggil Wawan dengan sebutan, "Pak Wawan Pemberani." Dan Rini, meski masih dalam proses menyembuhkan batin, mulai menyapa pelanggan satu persatu dengan senyum lembut yang perlahan kembali. Kisah mereka menyebar ke berbagai daerah, menjadi cerita inspiratif tentang perjuangan rakyat kecil yang menolak tunduk. Media menyebutnya, keadilan golok pasar, tapi bagi Wawan, ini bukan soal pahlawan atau pemberontakan. Ini tentang harga diri, tentang seorang suami yang tak akan membiarkan air mata istrinya jatuh sia-sia. Dan lebih dari itu, ini adalah kemenangan bagi mereka yang selama ini hanya bisa diam. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pasar tak hanya dipenuhi aroma sambal dan bawang goreng,
tapi juga aroma keadilan yang telah ditebus dengan nyawa, darah, dan cinta. Matahari pun bersinar terang di atas gerobak Wawan dan Rini. Subuh yang dulu penuh luka, kini berganti dengan harapan.